Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu, atas semua yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Saatnya saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang Kau mau, sampaikan apa yang Engkau hendaki Tuhan, supaya kami boleh belajar, kami boleh berubah seperti apa yang Kau mau. Urapi hamba-Mu, sampaikan semuanya Tuhan melalui hamba-Mu ini, karena hamba-Mu tanpa Engkau, hamba-Mu gak bisa melakukan apapun. Terima kasih, kami serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Pagi saya beri judul pagi ini, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari saat ini? Jawabannya nomor satu, manusia pasti carinya jujur, pasti uang. Betul nggak? Betul kan? Ada lagunya kan, dari kita kecil diajarin loh. Apa yang dicari orang? Tuh kan kalian yang jawab sendiri, uang. Iya kan? Yang dicari manusia adalah uang sebenarnya. Pada umumnya loh. Pada umumnya yang dicari itu uang. Dan juga ada istilah dunia. Manusia pada umumnya itu cari dalam kehidupan itu ada 3 tahap. 3 yang dicari, harta, tahta, dan wanita. Itu yang pada umumnya. Kita di dalam nama Yesus enggak seperti itu. Kita anak Tuhan, kita bukan seperti dunia. Tapi pada umumnya seperti itu. Makanya apa yang dunia lakukan, kita jangan lakukan, saudara. Karena dalam setiap kehidupan manusia pasti punya keinginan dalam kehidupannya untuk menjadi lebih baik, untuk lebih terkenal, untuk lebih kaya daripada sesamanya. Ini jawab sendiri ya. Saya ngomong, saudara tangkap di hatinya, jawab sendiri, karena yang tahu jawabannya adalah saudara sendiri. Yang dicari manusia itu biasanya yang menguntungkan dan menyenangkan hatinya, betul kan? Yang membuat hidupnya lebih menjadi berharga. Itu yang dicari manusia. Padahal yang dianggap menguntungkan itu, yang menyenangkan itu, biasanya yang menghancurkan kita, saudara. Banyak orang mencari dunia gemerlapan, dugem, dunia malam. Ada yang mencari bisnisnya yang gampang dapat duit, seperti narkoba. Sepertinya itu kehidupan yang dugem itu menyenangkan. Wah, senang-senang. Dari malam sampai pagi, dari malam sampai pagi. Terus selama masih ada uang, selama ada temen yang nemenin, sepertinya mereka rasa bahagia, menyenangkan hatinya. Dapat uang dari narkoba, sepertinya gampang dapat duit. Tapi akhir ujung-ujungnya, saudara, ujung-ujungnya itu kehancuran. Dan juga banyak orang dalam hidupnya mencari kebenaran-kebenaran sendiri. Ini yang terselubung, saudara. Kebenaran-kebenaran sendiri yang dicari. Dengan kebenaran-kebenaran sendiri mereka akhirnya menyalahkan orang. Kamu salah ini, kamu harus kayak gini, kamu harus begini. Menyalahkan orang. Akhirnya bisa nyerang sana sini. Diserang temennya, diserang pemimpinnya, diserang orang lain. Akhirnya ujungnya jadi ribut. Saudara, kebenaran itu kita sudah tahu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita nanti tanggal 12 kan, 12 Desember akan dilantik menjadi generasi bintang. Kalau boleh saya tanya, setelah ibu bapak sekalian ini menjadi generasi bintang, tujuannya apa?
setelah menjadi. Wah, kita berlomba, kita datang mungkin dari luar kota. Wah, saya mau dilantik, mau datang jauh-jauh. Setelah jadi bintangnya Tuhan, apa yang dicari saudara? Apa fokusnya untuk pribadi? Setelah dilantik itu fokusnya untuk pribadi. Apakah fokusnya setelah dilantik itu untuk melakukan tugas baru yang Tuhan akan berikan pada kita? Ayo jujur saudara. Pertanyaan ini seperti saya lemparkan. Ini persiapan untuk nanti pelantikan. Setelah dilantik jadi bintangnya Tuhan. Maunya seperti apa? Semua pasti mengharapkan setelah dilantik akan menjadi lebih kaya, lebih baik, lebih famous. Apalagi sebelumnya sudah dapat janji Tuhan, financial freedom. Janji Tuhan, the open doors. Wah, ini janjinya ajaib saudara. Kalau sampai terjadi, bisakah saudara? Sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara, jadi financial freedom dalam hidupnya saudara, ada open doors yang selalu dibukakan, jadi bintang. Ajaib saudara. Untuk apa semuanya? Apa yang saudara cari dari semuanya setelah saudara, Bapak Ibu itu dapat semuanya? Menjadi suatu bintang, menjadi suatu menerima semua financial freedom, the open door, menjadi suatu bintang. Semua ada syarat-syaratnya. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar semua dari khotbah-khotbah hampir 2 minggu lebih yang akhir-akhir ini dikhotbahkan tentang bagaimana menjadi seorang bintang. Itu syarat-syaratnya ada saudara. Betul kan saudara? Ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Seperti kemarin Sofi menjadi teladan. Menjadi suatu bintang, menjadi suatu bintangnya Tuhan, bukan setelah dilantik, terus kita yakin, dan kita sudah stop Tuhan, saya sudah jadi bintang, sudah dilantik. Menjadi bintang itu bukan stop sampai situ saudara. Setelah dilantik, stop. Bukan itu saudara. Tetapi seorang bintangnya Tuhan harus tahu bagaimana menjaga, atau harus tahu bagaimana mempertahankannya, hidupnya tetap menjadi bintang. Itu yang terpenting saudara. Bukan suatu pencapaiannya, tapi suatu yang kita harus pertahankan. Kita jadi bintang, terus stop udah nggak melakukan apa-apa. Bukan itu saudara. Misalnya seorang artis atau seorang yang terkenal. Kalau seorang bintang itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diterapkan misalnya oleh manajemennya, oleh agennya, oleh mentornya, oleh pelatihnya, oleh keinginan fansnya, apakah seorang bintang itu tetap jadi bintang? Pasti bintang itu akan jadi turun redup kalau seorang bintang itu tidak mengikuti semua ketentuan yang ada. Contoh, next ada fotonya ya, seorang Ronaldo sepak bola ya. Ini udah tahu semua orang terkenal Ronaldo. Sekarang umurnya 38 tahun, superstar. Dengan umur 38 tahun, dia harus bersaing dengan pemain-pemain bakat termuda yang hebat-hebat saat ini. Untuk dia tetap eksis sebagai superstar, sebagai bintang, sebagai GOAT. Ronaldo itu enggak diem sebagai bintang.
Dia berlatih. Lebih dari pemain-pemain baru. Dalam satu latihan, dia udah datang 2 jam sebelumnya. Dia berlatih sendiri. Berlatih sendiri sebelum yang lain datang. Di sela-sela di luar latihannya, dia tetap berlatih. Untuk apa? Untuk supaya dia tetap jadi bintang. Di situ ada tulisannya, dream are not what you see in your sleep. Mimpi itu tidak terlihat waktu kamu tidur. Dream are things which do not let you sleep. Mimpi itu jangan buat kamu sampai terlena sampai tidur. Kebintangan saudara, ketenaran saudara, jangan biarkan saudara tidur. Jangan saudara biarkan rasa cukup. Seorang Ronaldo ini benar-benar ajaib. Dia bukan seorang yang punya bawaan talenta sebagai pemain yang top, tapi dengan semangatnya dia untuk mencapai seorang bintang, dia melatih dirinya lebih keras daripada yang lain. Contoh lain, bintang film Sophia Latjuba dan Jennifer Lopez. Ini 2 bintang ini umurnya udah di atas 50, hampir 60 saudara. Tapi dia tetap mempertahankan dirinya tetap menjadi seorang bintang. Bintang yang tapi sekarang dia tidak pernah pudar terkenalnya. Biasanya banyak orang udah terkenal terus menurun hilang. Dia dengan sampai umurnya di atas 50 ini, dia tetap mempertahankan semua kebintangan dia. Dia latihan, exercise, ada pilates, ada nari, ada fitness. Saudara lihat umur segitu masih kinyis-kinyis. Kalau orang dunia mau kinyis-kinyis, masih menjaga tubuhnya. Kalau dia gembrot, nggak akan laku saudara. Jennifer Lopez kalau lagi konser berjam-jam umur segitu, nari sampai nyanyi susah saudara. Dan bukan tariannya yang lemboy-lemboy, enggak. Dia energik, fisiknya dia jaga. Jadi saya ulang ya, seorang bintangnya Tuhan harus tahu bagaimana menjaga atau harus tahu bagaimana mempertahankan hidupnya untuk tetap menjadi bintang. Jadi saudara, apa yang sekali lagi saya balik lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah dilantik, setelah kita terima financial freedom, setelah kita diterima the open doors, bagaimana kita mempertahankan menjadi tetap bintang-bintangnya Tuhan dalam hidup di dunia ini saudara. Mari kita belajar sama-sama. Yang harus kita cari untuk pertahanan kita jadi bintangnya Tuhan, setelah kita jadi bintang, kita tetap harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin saudara-saudara udah jadi bintang dalam pelayanan saudara, dalam KKR besar, saudara angkat tangan semua rebah, saudara tumpang tangan pada orang langsung sembuh, saudara bangun pasukan sampai 1000 orang. Tapi kalau endingnya tidak mentahankan, sia-sia. Seorang bintang tetap harus cari kerajaan surga dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita nggak cari, itu kita ada kata cari, itulah kata kerja aktif. Ada suatu action untuk mencari. Kalau kita tidak mencari, kita nggak ketemu Tuhan, tidak tahu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak ada yang suatu ditambahkan dalam nilai-nilai kehidupan kita untuk kita
tetap jadi bintangnya Tuhan. Kenapa harus dicari? Karena suatu yang dicari itu adalah suatu yang benar-benar penting dalam hidup kita, saudara. Kalau kita nggak cari sesuatu, berarti suatu yang kita barang itu atau sesuatu tidak penting dalam hidup kita. Kalau kita tahu kerajaan surga dan kebenaran itu penting, kita harus tetap cari, saudara. Karena di dalam kerajaan surga itu, apa yang kita cari, di situ semua jawabannya ada, saudara. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dalam kerajaan surga itu ada semua, saudara. Jadi kita perlu cari yang kita butuhkan tetap untuk jadi bintangnya Tuhan. Prioritaskan Yesus yang kita cari dalam hidup kita. Karena untuk masuk surga jalannya hanya Yesus Kristus. Cari yang kekal, karena yang kekal itu hanya Yesus Kristus. Suatu yang kita cari adalah suatu yang penting. Minggu kemarin Ibu Nani kehilangan antingnya. Hari Selasa, Rabu baru sadar kok nggak ada antingnya. Pagi-pagi ketemu saya, Mami antingnya hilang. Dicari-cari. Kenapa? Antingnya berharga, saudara. Coba kalau antingnya plastik, ya udah dibuang ya Mi. Ini kalau antingnya emas. Kenapa? Karena suatu barang berharga. Emas itu barang berharga, bukan kaleng-kaleng, saudara. Jika ada orang yang gak pernah cari Yesus, berarti dia gak butuh Yesus untuk dalam kehidupan ini sampai akhirat. Dia nanti mati gak perlu Yesus. Kalau kita perlu Yesus, ayo saudara, bintang-bintangnya Tuhan, cari Yesus sampai ketemu, sampai kita terima semua yang ada di kerajaan surga itu, sampai kebenaran itu jadi hidup kita. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Kata Tuhan Yesus, kata Yohanes, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Cari kerajaan Allah itu seperti itu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sampai kita masuk dalam kerajaannya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting-ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jadi kita harus tinggal. Untuk cari kerajaan Allah itu tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam kerajaan Allah ada kebenaran Tuhan yang diberikan. Kebenaran itu menjadi pelita. Kita menjadi bintangnya Tuhan. Kalau nggak ada kebenaran, bintang itu nggak akan ada cahaya yang keluar. Pelita itu nggak akan nyala. Karena cahaya itu dari Tuhan sendiri. Kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, kita juga harus mengikuti standar-standar, ketetapan-ketetapan, nilai-nilai Allah, yaitu firman Tuhan. Cari kebenaran itu seperti kita sudah tahu, baca Alkitab itu yang penting. Cari kebenaran yaitu baca Alkitab, karena kebenaran itu ada di Alkitab, firman Tuhan yang hidup.
Supaya dengan kita baca Alkitab, kita bisa melakukan firman, kita jadi suratan terbuka, menjadi teladan lagi seperti kemarin Sofi. Jadi teladan bagi setiap orang. Karena kita jadi pelaku firman, saudara. Bintang itu harus tetap bersinar. Sehingga orang tahu dalam hidup kita sebagai bintang Tuhan, kita menjadi berkat. Kita bisa menjadi contoh. Sehingga orang bisa tahu, oh ini orang ini baik. Karena dia kenal Tuhan Yesus. Matius 5:14 ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang-orang yang tidak menyalakan pelita dan meletakkan di bawah gantang, orang-orang tidak menyalakan pelita dan meletaknya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita. Dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah. Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama. Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bintangnya Tuhan, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya dan lakukan, supaya cahaya bintang itu menyala dalam hidup kita. Orang-orang bisa tahu ada perbedaan di dunia ini, bukan seperti dunia, tapi seperti bintangnya Tuhan yang hidup tinggal di dalam kerajaan Allah dengan kebenarannya. Kita lanjut, kita belajar yang kedua. Setelah jadi bintangnya Tuhan, apa yang kita cari? Harus tetap cari perkara yang di atas, saudara. Kolose 3 ayat 1-13. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yakin saudara dibangkitkan bersama-sama Kristus setelah saudara terima Yesus sebagai juru selamat? Yakin? Kok diem aja? Amin, saudara. Bangkit bersama Kristus. Harus cari perkara di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dan Kristus di dalam Allah. Maksudnya gini, saudara. Cari perkara yang di atas bukan bumi adalah bukan berarti kita melupakan semua perkara yang di bumi, di mana kita masih hidup, saudara. Bukan masalah yang kita lakukan apa yang di bumi ini. Bukan mengasihkan diri, bukan menjauhi kehidupan dengan dunia. Nggak usah bekerja, nggak usah bersosialisasi. Maksud Paulus di Kolose ini bahwa kita harus berfokus di dalam pikiran kita, hati kita, yang harus selalu dipenuhi, diwarnai, diinspirasikan dalam pikiran Kristus. Jadi pikiran kita fokusnya dengan pikiran Kristus, disatukan. Yesus memikirkan kekekalan, kita memikirkan kekekalan. Yesus memikirkan kasih, kita melakukan kasih. Yesus memikirkan pengampunan, kita juga memikirkan pengampunan. Seperti apa yang dipikirkan Kristus, karena hidup kita sudah tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Lagunya juga ada yang berikan ku hati seperti hatimu, ya, yang penuh belas kasihan. Berikan matamu yang memandang yang di sekeliling kita seperti Tuhan lihat. Berikan tanganmu untuk melakukan tugasnya Tuhan. Berikan kakiku untuk melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Itu pikirkan yang di atas seperti itu, saudara.
Jangan kejar-kejar kekayaan terus. Nah itu bukan pikiran di atas, pikiran yang di bumi. Harus kaya, harus kerja, harus yang buat dia puas di bumi ini. Cari uang juga nggak dibawa mati, saudara. Betul nggak? Punya rumah bagus, nanti waktu kita pulang juga cuman bawanya pakaian bekas sama peti mati, saudara. Punya istri atau suami yang cantik, nanti udah tua juga tahu sendirilah jawab. Ya kan? Punya mobil bagus, wah mobil sport keren. Tapi waktu kita meninggal bawanya ambulan, saudara, nggak bawa apa-apa. Semua sia-sia. Bukannya nggak boleh cari, tapi bukan fokus utama, bukannya di pikiran Kristus. Yang dicari yang di pikiran Kristus kita lakukan. Cari kekekalan. Waktu kalau kita pulang, kalau kita cari kekekalan, yang dapat mahkota kehidupan, saudara. Harta surgawi yang gak dimakan sama ngengat. Dan kita hidup dalam kehidupan kekal. Bagaimana lagi cari perkara yang di atas? Sebagai bintangnya Tuhan. Sebagai orang Bahtera udah apal, selalu tanya Tuhan. Tanya Tuhan supaya kita tahu apa yang kita lakukan sesuai Tuhan yang mau, bukan kita yang mau. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, karena kita klop sama Tuhan, hatinya Tuhan mau ini kita lakukan. Di Keluaran 33 13-15. Ini saya. Oleh sebab itu aku bermohon kepadamu, jika aku mendapat kemurahan di matamu, mohon tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku, supaya aku dapat mengenalmu, agar aku mendapat kemurahan di matamu. Musa minta petunjuk jalan-jalannya. Dia tanya Tuhan, Tuhan, aku harus apa memimpin bangsa ini? Lanjut, pertimbangkanlah juga bangsa ini adalah umatmu. Tuhan menjawab, kehadiranku akan menyertaimu dan aku memberikan ketentraman bagimu. Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai aku, jangan membawa kami di sini. Maksudnya dalam kehidupan kita minta penyertaan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang mau, Tuhan tunjukkan kita disertai. Dan apapun yang Tuhan sertai pasti berhasil, saudara. Kita berjalan bersama Tuhan. Saya kalau tiap di taman setelah doa, saya ngomong Tuhan hari ini, pagi ini, sebelum saya lakukan aktivitas Tuhan, saya tanya Tuhan, saya tuh harus kemana abis dari taman ini? Harus ketemu siapa? Pengalaman saya selalu gitu, selalu tanya, siapa yang harus saya layani? Siapa yang harus saya bantu? Terus kemana lagi saya harus pergi supaya saya juga tunjukin jalan ketemu klien-klien. Supaya saya dapat order, dapat diberkati, menjadi berkat. Saya selalu nanya gitu sama Tuhan. Pokoknya setelah mau Ibu Nani udah siap-siap, ini penutupnya ini. Doanya cuma ini. Mencari perkara yang di atas itu, kita juga harus belajar mematikan diri dari kedagingan kita. Tidak memikirkan kepuasan pribadi. Sepertinya wah susah belajar. Kalau saya sorry saudara, saya sering doain orang kalau mau pulang ke rumah bapak, orang sakit saya doain. Itu gampang, saudara. Gak mikirin apa-apa. Tante mau gak didoain? Mau. Dari tadinya gak mau, gak kenal Tuhan Yesus dan nolak Tuhan Yesus. Waktu dia sakit, kena kanker atau sakit apa, Tante, mau didoain? Mau. Kalau orang udah mau waktunya itu, pasti mau aja. Dia gak mikirin apa-apa. Dia pasti mikirkan setelah saya meninggal kemana. Pasti mau didoain. Terima Yesus? Mau. Dia cari walaupun udah keadaannya gitu.
Pasti cari perkara yang di atas. Nanti abis ini saya kemana? Seperti itu saudara. Jadi carilah perkara yang di atas saudara. Lanjut, cepat. Jadi bintangnya Tuhan harus mencari apa? Terus mencari perkenanan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab dia berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarmu. Dan pada hari keselamatan aku menolongmu. Perhatikanlah, sekarang adalah waktu yang berkenan itu. Perhatikanlah, sekarang adalah hari keselamatan. Jadi cari perkenanan untuk hari-hari ini, hari perkenanan, hari keselamatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu perkenanan Tuhan. Kalau seorang bintangnya Tuhan, kalau selalu cari perkenan Tuhan, apapun yang kita minta, pasti Tuhan jawab. Apa yang kita doakan, pasti Tuhan berikan. Apapun persoalan saudara, pasti Tuhan menolong. Apapun yang kita lakukan, pasti berhasil. Karena Tuhan berkenan apapun yang kita lakukan. Kekayaan, kesuksesan bukan standar kita untuk perkenanan Tuhan itu. Kalau orang kaya, orang sukses, wah dikenan Tuhan, bukan itu. Nanti bisa kecewa saudara. Sebenarnya perkenan Tuhan itu, perkenan Tuhan itu bagaimana kita menjalankan pikul salib kita sesuai dengan Tuhan mau, sehingga Tuhan disukakan. Itu perkenanan Tuhan itu bagaimana kita menjalankan pikul salib kita sesuai dengan Tuhan yang mau saudara, yang sehingga Tuhan disukakan. Standar penilaian perkenan itu Tuhan yang nilai, bukan kita, bukan kekayaan, bukan segalanya. Pikul salib sesuai dengan Tuhan yang disukakan hatinya. Contoh saudara, perkenanan itu, maaf rada panjang dikit, tanggung dikit lagi. Saya punya 2 anak, Sharon dan Marvin. Kemarin udah cerita waktu makan. Dua-duanya sering minta sesuatu sama saya. Tapi cara mintanya beda saudara. Kemarin Sharon tiba-tiba foto, dia pakai gaun merah. Bagus banget gaun merah. Dia cuma ngomong, papi ini gaun bagus banget kalau buat ini Christmas dinner pi. Bagus loh. Bagus gak pi? Bagus jawabnya. Emang bagus. Terus udah gitu diem. Tiba-tiba harganya segini pi. Cuman gitu aja. Udah diem. Saya gak ngejawab. Boleh papi boleh beliin gak? Langsung enggak. Enggak. Saya udah jawab enggak. Oh ya udah pi, nggak apa-apa. Jawabnya itu. Begitu 1 jam berikutnya Marvin, anak saya yang kedua. Papi, liburan saya ini saya mau ke Hong Kong. Papi beliin ini ya. Tiket Disney segini. Saya sebelum ke Hong Kong ke Cirebon dulu. Surabaya, Cirebon tiketnya segini. Dari Cirebon ke Jakarta tiketnya segini. Nanti di Jakarta hotelnya segini. Papi beliin ya. Papi kirim transfer sekarang. Mintanya beda saudara. Yang dapat perkenanan siapa? Pasti Sharon. Sharon udah ngomong, ya udah pi nggak usah nggak apa-apa. Tiba-tiba saya langsung detik itu saya transfer. Nggak nanya apa-apa, transfer. Kalau Pavin, enggak, buangin duit aja, buat apa? Kamu pergi-pergi terus gitu loh ya. Ya ini gini-gini, kamu udah kerja, cari duit sendiri, pakai uang sendiri, ngomong gitu. Ya ujung-ujungnya saya transfer juga, tapi ada debatan-debatan itu. Perkenanan saudara. Yang menyenangkan hati saya Sharon. Ya Sharon nggak ada syarat, saya nggak nanya apa-apa langsung transfer. Itu perkenanan saudara. Kita kalau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tiba-tiba kasih. Kemarin
Ibu Nani juga cerita tentang perkenanan. Semua Paul dikasih terus sama Tuhan. Itu perkenanan. Tanpa syarat. Yang terakhir, setelah kita jadi bintang, apa yang kita cari? Ini yang penting saudara. Mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Jangan sudah jadi bintang, rasa wis selamat dewek lah. Masa bodoh wong si priben pengen selamat, los kita, yang penting kita selamat. Yang penting saya udah selamat. Orang-orang nggak penting, yang nggak penting dalam hidup saya udah keselamatan sendiri nggak gandeng-gandeng. Ngomongnya gitu, itu wah rohani banget. Tapi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, tugas kita. Yang terhilang harus kita cari. Karena nanti waktu kita menghadap Tuhan, yang ditanya berapa jiwa yang kamu bawa untuk aku, untuk kerajaan surga. Tuhan pasti nanya itu, berapa jiwa yang saudara-saudara sudah hasilkan untuk kerajaan surga. Bukan Tuhan nanya masuk surga, deposito kamu berapa, rumah kamu berapa, mobil kamu seperti apa, usaha kamu pabriknya berapa. Gak ditanya, tanya bagaimana, berapa jiwa yang kamu bawa. Markus 2 ayat 17b. Tuhan Yesus juga nyari. Yesus juga cari jiwa saudara. Aku datang bukan bagi orang baik, melainkan bagi orang jahat, untuk memperingatkan mereka supaya bertobat. Kita yang membawa orang itu bertobat kembali. Jelas ada ayat satu lagi. Ayat terakhir, Yakobus 5:19 ayat 20. Saudara sekalian yang saya kasihi, jika ada orang yang telah menyimpang jauh dari Allah dan tidak lagi beriman kepadanya, kemudian seorang menolong dia mengenalkan kembali kebenaran, maka orang yang membawanya kembali kepada Allah menyelamatkan jiwanya yang sesat itu dari kematian dan mendatangkan keampunan bagi dosa-dosa yang banyak itu. Jadi sini tugas kita membawa kembali kepada Allah jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dari kematian. Ini tugas orang bintang, saudara. Jadi penutup, pertanyaan kembali, apakah yang kamu cari, hai bintang-bintangnya Tuhan saat ini? Apakah cukup kalian menjadi bintangnya Tuhan? Ayo saudara, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari perkara yang di atas. Cari perkenan Tuhan. Dan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bawa jiwa-jiwa ke kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Yakobus berapa itu? 5 ayat 19. Ya. Saat terakhir Heri tadi nyampaikan ini, saya diingatkan Tuhan untuk pengalaman saya, nggak tahu sekian puluh tahun yang lalu ya. Saya masih sekolah di Bandung. Suatu saat saya itu dapat firman ini dalam saat teduh. Di dalam Yakobus 5 ayat 19-20 dikatakan gini, saudara sekalian yang saya kasihi, jika ada orang yang telah menyimpang jauh dari Allah dan tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus, kemudian seseorang menolong dia mengenal kembali kebenaran, ayat 20, maka orang yang membawanya kembali kepada Allah, jadi orang yang nginjilin itu ya, menyelamatkan jiwa yang sesat itu dari kematian dan mendatangkan keampunan bagi dosa-dosa yang banyak itu. Suatu saat dalam saat teduh saya dapat ayat ini waktu pembacaan Alkitab. Begitu saya baca Alkitab, ini ayat bisa seperti rema, muncul gitu dalam hati saya. Terus saya tuh mulai merenungkan, Tuhan caranya gimana? Saya itu tidak punya talenta buat menginjilin gitu loh. Yang saya rasakan ya, saya itu tidak punya talenta buat menginjilin. Kita itu pada saat itu ikut ambil bagian dalam belajar Alkitab bagaimana cara menginjili, saudara. Beberapa teman
Kita punya satu grup. Anehnya ya, saya pernah ngijilin dia enggak mau terima Yesus. Tapi teman saya yang satu ini datang buat ngijilin dia, gak ada 5 menit dia terima Yesus. Saya bilang, saya itu kok gak bisa ngijilin ya gitu. Tapi saya tahu teman saya ini punya karunia buat mengijili gitu. Saya rasa saya tuh gak bisa untuk lakukan itu. Tapi suatu saat saya dapat Yakobus 5 ayat 19-20. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku nih kemampuan sih untuk saya itu bisa ketemu orang dan tak izinin tuh dia mau terima Yesus gitu. Pengen sekali melakukan hal itu. Saya punya teman baik, ya teman satu sekolahan tapi dia agama lain ya. Nah, suatu saat tiba-tiba setelah saya berdoa itu, saya pulang bisa bareng sama dia jalan kaki dari kampus karena rumahnya agak dekat dengan indekos saya, jadi kita barengan jalan di Bandung itu jalan kaki. Nanti saya pulang terus dia terus jalan ke tempat rumahnya, nggak terlalu jauh dari tempat indekos saya. Nah di dalam perjalanan itu tiba-tiba ada suatu perasaan pengen ngijilin gitu ya, tapi nggak tahu caranya gimana. Lagi jalan-jalan tiba-tiba saudara, kalau Roh Kudus mulai bekerja itu luar biasa banget. Dia bisa cerita tentang masalahnya. Nah dari situ saya mulai masuk, terus akhirnya saya bilang mau nggak tak doain gitu. Pertama kali dia bilang mau, karena dia punya persoalan yang dia pengen didoain. Terus akhirnya yuk mampir ke indekos saya. Akhirnya dia mampir ke indekos saya, tak ajak di kamar. Terus terdoain saudara. Ini saya gak ngijilin, cuma ngedoain aja masalahnya dia. Sebab saya gak ngerti ini caranya gimana. Karena waktu itu ya dapat dikatakan belum secanggih sekarang lah sayanya. Jadi gak ngerti ini caranya gimana. Tapi Yakobus 5:19-20 itu benar-benar tertanam dalam hati, menggaris. Dan dikatakan kalau kamu bisa membawa orang itu kembali kepada Allah, itu menyelamatkan jiwa yang sesat itu dari kematian dan mendatangkan keampunan dosa yang banyak itu. Setelah didoain, nah dari situ saya mulai, terus dia tanya, kalau kamu berdoanya sama siapa? Oh saya berdoa sama Tuhan Yesus, kamu mau gak didoain dalam nama Tuhan Yesus? Dia mau. Nah dari situ mulai saya bisa menjadi berkat buat dia dan akhirnya bisa membawa dia kepada Allah kembali, ya, kepada jalannya kembali. Setelah dia pulang, besoknya dia nanya-nanya lagi dan sebagainya. Sampai saya itu merasa gini, ada suatu sukacita. Aduh, aku ternyata bisa bawa jiwa ya gitu. Karena pada saat itu betapa rindunya saya bisa menjadi berkat buat orang lain, tapi nggak pernah bisa. Dan dari situ saya merasakan bahwa kalau Tuhan menyuruhkan kita untuk melangkah, ya itu namanya menjadi bintang itu, lakukan. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memampukan kita dan ketemu dengan orang-orang yang pas sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang itu. Ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Tuhan kami merasakan atmosfer saat-saat ini sudah merasakan betapa atmosfer Natal itu sudah memenuhi akan tempat ini. Atmosfer kedatangan-Mu, atmosfer daripada damai di bumi ini Tuhan. Rasanya sudah sangat mempengaruhi akan hari-hari yang kami alami saat ini. Bapak, Engkau datang untuk memberi damai. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami minta damai-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tahu akan apa yang bakal terjadi buat negara ini. Apa yang saat ini dialami Tuhan. Apa yang direncanakan
untuk menghancurkan bangsa ini. Tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tapi damai-Mu Tuhan sudah datang ke dunia ini. Turunkan damai-Mu buat bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau jangan biarkan negara ini hancur. Jangan biarkan Tuhan negara ini dirusakkan yang sudah mulai dibangun ini. Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi ini. Engkau tilik bangsa ini. Engkau turun untuk memberi damai. Engkau buat pendamaian Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biar ada damai di negara kami. Tidak ada kehancuran, pertentangan, demo dan sebagainya, ketidakpuasan. Bapak, lepaskan semua daripada bangsa ini. Karena semua yang dilakukan bukannya membangun, tapi justru akan menghancurkan. Buat kesatuan Tuhan, di mana Bhinneka Tunggal Ika mengatakan ada kesatuan. Biarlah ada kesatuan di dalam perbedaan yang saat ini ada. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kesukaran, mengalami persoalan, mengalami pergumulan sakit penyakit. Tuhan, kami minta Engkau buka jalan. Engkau buka jalan Tuhan, supaya mereka mendapatkan kelepasan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa untuk tanggal 12 ini Tuhan. Kami berdoa juga tanggal 10 Tuhan, mau ada baptisan, di mana anak-anak-Mu remaja ini Tuhan, mulai mengambil suatu langkah, keluar dari kegelapan, keluar dari jalur yang lama, dan melakukan suatu deklarasi, melakukan suatu komitmen di hadapan-Mu untuk mengikut Engkau, dan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Tuhan, Kau memberkati Tuhan anak-anak-Mu ini semuanya. Biar tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan, tidak ada yang terhalang Tuhan, sehingga membuat mereka tidak jadi dibaptis. Kami sungguh menyerahkan acara baptisan tanggal 10 ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk penyerahan anak Engkau yang akan terus beracara tanggal 12 ini. Kami juga berdoa Tuhan, acara tanggal 12 kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami minta Engkau hadir, Engkau menguasai, Engkau lakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat seluruh acara Natal dari Terbang Tuhan. Engkau hadir, Engkau lakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini juga kami tetap berdoa dengan keadaan berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang sangat menakutkan dengan adanya varian-varian baru dari virus. Tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Langit bumi Engkau yang punya. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini semua ada kendali daripada-Mu. Oleh karena itu kami mempersembahkan semua dan semuanya kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami minta di dalam nama-Mu, selubungi kami dengan suatu daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima selubung ini memasuki kehidupan kami. Daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah
pada hari ini ada pengurapan yang berasal daripada-Mu untuk seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau menguasai jiwa, tubuh, dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga menguasai mata kami Tuhan, telinga kami ya Tuhan Yesus, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Pegang terus hidup kami ya Tuhan. Biar semua yang tidak baik dalam hidup kami, ketegar teguhkan kami, Engkau yang akan menghancurkannya Tuhan. Hari ini Bapak, apapun yang kami kerjakan, kami minta anugerah-Mu turun. Kami urapi tangan kami Tuhan. Kami urapi kaki kami. Sehingga dalam perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini bersama-Mu Tuhan, kami percaya akan menghasilkan perkara yang luar biasa. Bahkan berkat yang Kau sediakan buat kami terima dengan utuh hari ini. Apa yang menjadi pergumulan kami Engkau bukakan. Open doors terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.